Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang berbahagia, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran banyak memberikan manfaat karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup manusia di dunia. Al-Quran merupakan pedoman, konsep, serta aturan hidup manusia. Dan di dalam Al-Quran tersebut mengatur bagaimana hubungan makhluk dengan penciptanya. Al-Quran juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan antara manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mempelajari, memahami, serta mengamalkan Al-Quran, dan hal tersebut sebagai syarat utama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Artinya, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikut manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Pertama, membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan kebenaran, kebaikan, dan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Kedua, membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Wahaim rahimahullah pernah berkata, "Kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat bahwa kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibandingkan bacaan Al-Quran, memahami dan mentadabburinya." Tiga, membaca Al-Quran membuat hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Terlebih jika kita membaca Al-Quran setelah menunaikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah yang dapat mendatangkan pahala bagi yang menjalankannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah atau masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman. Mereka diliputi dengan rahmat, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Berbagai penelitian dilakukan oleh manusia menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dapat memberikan ketenangan jiwa serta menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Syekh Ibrahim bin Ismail menyatakan bahwa tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al-Quran. Keempat, Al-Quran dapat menyembuhkan dari segala penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang kelima, dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dilipatkan menjadi 10 kebaikan dengan bacaan tersebut. Semisalnya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi dihitungnya alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.